Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutalim Pacita dengan NIM 8588585734. Pokjar Musi Nganjuk UPBJJ Malang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PTK saya yang berjudul Upaya Peningkatan Penguasaan Hasil Belajar Matematika melalui metode Group Investigation pada materi satuan debit di kelas 5 SDN 1 Linggo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, tahun pelajaran 2022-2023. Pada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah yang terdiri dari 5 paragraf. Paragraf pertama yaitu kondisi ideal di dalam kelas. Yang diinginkan guru adalah kenaikan hasil belajar siswa agar mereka bisa memahami mata pelajaran matematika. Yang kedua, kondisi saat ini kenyataannya pada siswa kelas 5 SDN 1 Linggo, presentasi ketuntasan nilai masih di bawah KKM dengan 41,67% siswa yang tuntas dengan nilai di atas KKM yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 65. Sedangkan 21 orang siswa dengan presentasi 58,33% belum tuntas. Kesenjangan atau gap. Beberapa kemungkinan penyebab rendahnya pemahaman peserta didik. Yang pertama, pembelajaran didominasi oleh metode ceramah. Yang kedua, strategi pembelajaran yang digunakan masih belum cukup untuk memfasilitasi pemerolehan pemahaman bagi peserta didik. Dan yang ketiga, lemahnya penguasaan matematika diperparah oleh keterbatasan waktu seorang guru kelas di SD karena beban mengajar tidak hanya satu mata pelajaran, melainkan hampir semua mata pelajaran. Pada paragraf keempat, urgensi penyelesaian. Jika gap atau masalah tersebut tidak segera diselesaikan, maka berdampak buruk terhadap kualitas pembelajaran mata pelajaran matematika di kelas 5. Padahal, mata pelajaran matematika termuat dalam standar kompetensi lulusan untuk ujian nasional. Dan alternatif solusinya, saya akan menerapkan metode group investigation di kelas 5 SDN 1 Linggo dalam materi satuan debit di kelas 5. Oke, rumusan masalah. Dari masalah tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, apakah penerapan metode group investigation dapat meningkatkan penguasaan hasil belajar matematika pada materi satuan debit di kelas 5 SDN 1 Linggo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, apa yang terjadi pada penguasaan hasil belajar matematika pada saat metode group investigation pada materi satuan debit diterapkan di kelas 5 SDN 1 Linggo. Yang ketiga, bagaimana penerapan metode group investigation dapat meningkatkan penguasaan hasil belajar matematika pada materi satuan debit di kelas 5 SDN 1 Linggo. Tujuan peneliti. Yang pertama, menemukan apakah penerapan metode group investigation dapat meningkatkan penguasaan hasil belajar matematika pada materi satuan debit di kelas 5 SDN 1 Linggo. Yang kedua, mengetahui bagaimana penerapan metode group investigation dapat meningkatkan penguasaan hasil belajar matematika pada materi satuan debit di kelas 5 SDN 1 Linggo. Dan yang ketiga, mengetahui apa yang terjadi pada penguasaan hasil belajar matematika pada saat metode group investigation pada materi satuan debit diterapkan di kelas 5 SDN 1 Linggo. Manfaat penelitian. Dari segi praktik, hasil perbaikan pembelajaran dimaksudkan bermanfaat bagi penulis atau saya sendiri, lalu peserta didik atau siswa, guru lain, sekolah, dan lembaga lain. Pada bab 2 kajian pustaka. Kajian teori yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran. Definisi belajar
adalah tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang relatif positif terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan penyimpanan informasi dan tahapan pendekatan kembali informasi. Teori belajar menurut para ahli di situ sudah tercantumkan. Lalu jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar menurut Ulhusna M dan Diana S bahwa jenis belajar peranannya dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama, belajar sinyal. Yang kedua, belajar mereaksi perangsangan. Yang ketiga, belajar membentuk rangkaian. Yang keempat, belajar asosiasi verbal. Yang kelima, belajar memberikan hal yang majemuk. Yang keenam, belajar konsep. Yang ketujuh, belajar kaidah atau belajar prinsip. Dan nomor 8, belajar memecahkan masalah. Pengertian pembelajaran. Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dicantum, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses belajar yang berpengaruh terhadap pemahaman seseorang. Setiap orang yang dapat menghubungkan fenomena dengan pengetahuan barunya, mereka akan lebih mudah memahami apa yang dipelajarinya. Lalu prestasi belajar. Berdasarkan yang tercantum, pengertian prestasi belajar dapat disimpulkan bahwa merupakan penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh oleh siswa dari hasil belajarnya yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru pada saat tertentu. Faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar ada 2 faktor, yaitu dari dalam diri siswa tersebut dan dari faktor luar siswa. Tujuan prestasi belajar. Yang pertama, prestasi belajar yang berhubungan dengan atau berupa adanya perubahan. Yang kedua, prestasi belajar yang berupa adanya perubahan sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, prestasi belajar yang berupa adanya perubahan keterampilan atau kecepatan di dalam melaksanakan tugas. Lalu pengertian hasil belajar. Dari pengertian-pengertian tersebut, hasil belajar dapat disimpulkan bahwa proses tingkah laku seseorang dalam proses pembelajaran dalam bentuk nilai atau skor yang diperoleh dari hasil tes pada akhir pembelajaran. Langkah-langkah guru untuk meningkatkan hasil belajar. Yang pertama, menyiapkan fisik dan mental siswa. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, menggunakan strategi belajar. Dan yang kelima, belajar sesuai gaya belajar. Karakteristik pembelajaran matematika. Kekuatan matematika antara lain terdiri dari kemampuan untuk yang pertama mengkaji, kedua menyelesaikan soal-soal yang tidak rutin, ketiga mengkomunikasikan tentang dan melalui matematika, yang keempat mengaitkan ide-ide di dalam matematika, yang kelima mengembangkan percaya diri. Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama memahami konsep matematika, yang kedua menggunakan penalaran, yang ketiga mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, yang keempat memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Yang ketiga, metode atau model group investigation. Definisi model group investigation. Model survei kelompok merupakan model pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran. Komponen model group investigation. Yang pertama, investigasi dalam hal ini berkaitan dengan pengorganisasian dan prosedur untuk menciptakan pembelajaran dalam kelas sebagai proses inquiry. Yang kedua, interaksi dalam hal ini berkaitan dengan dimensi interpersonal dan dimensi sosial. Yang ketiga, interpretasi dalam hal ini akan menentukan pemahaman siswa terhadap topik yang dipelajari. Yang keempat, motivasi intrinsik berkaitan dengan ketertarikan siswa secara alami terhadap topik pembelajaran. Tujuan model grup investigasi.
Tujuan dari model pembelajaran kooperatif investigasi tim adalah sebagai berikut. Yang pertama, investigasi tim dapat membantu siswa mempelajari subjek secara sistematis dan analitis. Yang kedua, pemahaman mendalam tentang suatu topik melalui investigasi. Yang ketiga, survei kelompok akan melatih siswa untuk bekerja sama dalam pemecahan masalah. Lalu kelebihan model group investigasi. Yang pertama, model group investigation memungkinkan siswa untuk saling berdiskusi dan meningkatkan kontribusi siswa dalam penyampaian ide untuk pemecahan masalah. Yang kedua, model group investigation memungkinkan guru untuk mengamati secara langsung gaya bicara kerjasama siswa yang terjadi secara natural. Yang ketiga, kerjasama antara siswa dalam model group investigation dapat terjadi lebih efektif. Yang keempat, model group investigation dapat mendorong siswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk lebih berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran dan diskusi. Yang kelima, model group investigation memungkinkan siswa untuk lebih berpartisipasi secara aktif. Yang keenam, guru dalam model group investigation dapat secara langsung memberi umpan balik atau bantuan apabila dibutuhkan siswa. Dan yang ketujuh, model group investigation dapat meningkatkan kemampuan dan pencapaian siswa dalam pembelajaran. Kekurangan model group investigation. Yang pertama, model group investigation memerlukan waktu pembelajaran yang cukup lama. Yang kedua, model group investigation tidak dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Yang ketiga, model group investigation memerlukan norma dan struktur kelas yang lebih rumit. Dan yang keempat, diperlukan adanya waktu bagi siswa untuk menyesuaikan diri dengan model group investigation. Lalu, kerangka pemikiran atau berpikir. Yang pertama, keadaan sekarang, yaitu pembelajaran masih bersifat textbook oriented. Yang kedua, pembelajaran bersifat teori dan hafalan. Yang ketiga, tidak ada kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Dan yang keempat, hasil belajar siswa kelas 5 belum mencapai KKM yang telah ditentukan. Lalu dari keadaan yang sekarang, perlakuannya menerapkan metode group investigation. Yang kedua, adanya sikap kerjasama dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, setiap siswa memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya dalam kelompok. Hasilnya yang kita inginkan yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa bekerja sama dengan tim dalam mengembangkan penemuan. Siswa dapat mengungkapkan pendapat atau ide dalam kegiatan pembelajaran dan hasil belajar siswa kelas 5 meningkat. Hipotesa tindakan. Berdasarkan kajian teori di atas, hipotesis tindakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Penerapan metode group investigation dapat meningkatkan penguasaan hasil belajar matematika pada materi satuan DEPI di kelas 5 SDN 1 Melinggo, Kecamatan Gudang, Kabupaten Nganjuk, tahun pelajaran 2022-2023. Pada bab 3, jenis penelitian, yaitu menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas terdiri dari 3 kata. Penelitian yang artinya kegiatan mencermati suatu objek, lalu tindakan menunjuk pada suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu, dan kelas yaitu dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tapi dalam pengertian yang lebih spesifik. Tatang Yuli Eko Siswono menjelaskan ada 4 karakteristik PTK, yaitu 1. Masalah dalam PTK muncul dari kesadaran diri guru sendiri, bukan dari orang lain. Yang kedua, mengumpulkan data dari praktek sendiri melalui refleksi diri. Yang ketiga, dilakukan di kelas dan fokusnya pada kegiatan pembelajaran yang berupa interaksi perilaku guru dan siswa. Dan yang keempat, perbaikan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 5 SDN 1 Melinggo. Dipilih sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan yang pertama, pembelajaran mata pelajaran matematika di SDN 1 Melinggo, Kecamatan Gudang, Kabupaten Nganjuk belum pernah menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Yang kedua,
Siswa sering menganggap mata pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit dipelajari. Yang ketiga, nilai mata pelajaran matematika hasil belajar siswa masih relatif rendah, yaitu masih di bawah KKM. Subjek penelitian dilakukan pada siswa kelas 5 SDN 1 Linggo dengan jumlah peserta didik 36 siswa. Rancangan penelitian. Beberapa ahli mengemukakan model penelitian tindakan dengan bagan yang berbeda. Namun secara sistematis besar terdapat 4 tahapan yang lazim dilalui, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Siklus pertama menerapkan proses pelaksanaan metode grup investigasi. Yang kedua mengembangkan skenario dalam pembelajaran. Yang ketiga menyusun lembar observasi siswa dan lembar observasi guru. Yang keempat menyusun gizi. Yang B pelaksanaan tindakan. Kegiatan yang dilaksanakan tahap ini yaitu melaksanakan proses pembelajaran group investigation. Yang C observasi. Kolaborator mengamati keaktifan peserta didik pada proses pelaksanaan group investigation. Yang D refleksi. Meneliti hasil karya siswa terhadap kuis yang diberikan. Menganalisis hasil pengamatan untuk membuat kesimpulan sementara terhadap pelaksanaan pengajaran pada siklus 1. Dan yang ketiga mendiskusikan hasil analisis untuk tindakan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan penelitian dalam siklus 2. Siklus 2 akan dilaksanakan apabila siklus 1 masih mengalami kesulitan dan masih membutuhkan perubahan untuk mencapai tujuan. Teknik pengumpulan data. Jenis data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan metode observasi, metode tes, dan metode dokumentasi. Teknik analisis data. Kemudian, data-data yang diperoleh dari penelitian baik melalui pengamatan, tes, atau menggunakan metode yang lain kemudian diolah dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan keadaan peningkatan pencapaian indikator keberhasilan tiap siklus dan untuk menggambarkan keberhasilan pembelajaran mata pelajaran matematika materi satuan debit di kelas 5 SDN 1 Linggo setelah menerapkan group investigation. Instrumen penelitian. Instrumen yang peneliti gunakan untuk menilai tingkat keberhasilan peserta didik adalah yang pertama instrumen tes, yaitu instrumen yang dilakukan untuk memperoleh data hasil belajar yang telah diberikan kepada siswa. Sedangkan bentuk tes yang digunakan adalah tes tertulis berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 soal, di mana setiap item yang benar nilainya adalah 5 dan yang salah adalah 0. Yang kedua, lembar observasi. Lembar observasi adalah lembar pengamatan yang harus diisi oleh observer. Lembar observasi berisi tentang aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Dalam hal ini, aspek pengamatan A, siswa berminat dalam proses pembelajaran. Yang B, siswa aktif mencari jawaban. Yang C, siswa aktif dalam kerja kelompok. Dan yang D, siswa aktif dalam mengomentari kelompok lain. Indikator keberhasilan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penelitian tindakan ini adalah yang pertama, meningkatnya hasil belajar mata pelajaran matematika materi satuan debit ditandai rata-rata nilai yang dicapai di atas KKM 70 sebanyak 75% dari jumlah peserta didik. Yang kedua, adanya peningkatan keaktifan belajar peserta didik pada kategori sangat aktif dan aktif mencapai 80%. Demikian tadi presentasi PTK, proposal PTK saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.